Seperti inilah teman-teman keadaan di kandang kami nih ya. Ketika sore hari, ini kebetulan tadi kita sedikit telat ini dalam pemberian pakan. Karena tadi kita ada pergi, jadi kita nggak ada ke kandang satu harian. Ini baru kita kasih makan ini. Tapi nggak masalah, karena di kandang kami ya selalu menggunakan pakan full. Walau telat sedikit itu tidak masalah teman-teman. Dan untuk masalah hasil ya, juga tetap maksimal. Hasil telur juga masih melimpah. Sebenarnya dalam beternak itu teman-teman, itu sebenarnya gampang sekali teman-teman. Hanya saja kita sendiri yang membuat cara beternak itu menjadi repot. Sebenarnya prinsip dalam dunia peternakan adalah dengan beternak sesimpel mungkin, yang tidak merepotkan bagi kita dan juga masih mendapatkan keuntungan, itu masih bisa dijalankan teman-teman. Daripada ya kita ingin menjalankan sebuah usaha yang ada malah bikin repot kita sendiri, kewalahan bagi kita sendiri saat mencari pakan, saat merawat, hal tersebut yang akan membuat kejenuhan bagi kita. Maka dari itu, senantiasa kita harus ya beternak itu sesimpel mungkin, dengan tidak menguras waktu kita, tetapi menjadi ya, positif bagi kita. Kita mendapatkan keuntungan bagi ternak-ternak kita. Berilah perawatan yang terbaik, insya Allah hasilnya akan baik teman-teman. Banyak di antara kita ingin mendapatkan hasil yang muluk-muluk ya, ingin mendapatkan hasil yang berlipat-lipat dengan mengotak-ngatik jenis ransum pakan. Hal tersebut memang ya teman-teman ya, untuk biaya itu sangat murah teman-teman. Tetapi kita namanya di sini sebagai bisnis, untuk menjalankan usaha, untuk sebagai bahan tambahan untuk penghasilan bagi kita ya. Jadi kita harus manfaatkan waktu dan kita harus manfaatkan tenaga juga. Karena kita di sini beternak bukan sekedar hobi, tapi harus saling menguntungkan bagi kita teman-teman. Untuk apa ya kita beternak, tetapi kita hanya kerepotan sendiri ya. Kita kewalahan, padahal yang tadinya niatan kita usaha tersebut adalah sebagai usaha sampingan, tetapi usaha tersebut terlalu banyak menyita waktu bagi kita. Nah ini yang masih banyak problem ya. Mereka berpemikiran dengan beternak entok itu bisa menjadi usaha sampingan, dan ternyata ketika mereka menjalankan hal tersebut mereka menjadi kewalahan sendiri teman-teman. Nah kenapa bisa demikian? Karena mereka masih antusias dengan pakan-pakan yang menurut saya kurang tepat. Dalam artian menggunakan pakan apa saja yang entok sukai, tetapi tidak menakar-nakar dalam jumlah nutrisi maupun protein yang dibutuhkan oleh ternak-ternak kita. Hal tersebut yang bakal membuat ternak-ternak kita ini juga tidak mau berproduksi, dan tentunya ya untuk hasil juga pasti akan menurun teman-teman. Kita di sini selaku peternak ya harus senantiasa menyiasati apa yang dibutuhi oleh ternak kita, jangan apa yang kita inginkan. Tentu ya kalau apa yang kita inginkan, kita pasti menginginkan untuk biaya yang seminim mungkin teman-teman, dengan keuntungan yang berlipat. Tetapi bukan seperti itu ya teman-teman di teori lapangan ya. Kita senantiasa harus memberikan perawatan yang terbaik, merawat ternak-ternak kita ini agar produksinya juga lancar dan ternak-ternak itu pun sehat dan mendapatkan keuntungan bagi kita. Jadi untuk apa kita memikirkan omset yang terlalu muluk-muluk ya, ingin mendapatkan omset besar dengan pakan ini, untung jutaan, dengan pakan ini menghasilkan ratusan ribu. Nyatanya ketika mereka menjalankan dan menerapkan pola seperti itu ya, mereka hanya mendapatkan kewalahan saja, tidak mendapatkan rupiah sedikit pun. Nah hal tersebut ya memang yang harus kita antisipasi ya. Kita harus menyiasati apa yang dibutuhkan ternak-ternak kita. Nah ini teman-teman, alhamdulillah ya, untuk saat ini mesin tetes kami nih kapasitas 500 butir teman-teman. Itu yang bawah, ini baru kita buat ini yang paling besar. Dan yang paling pertama yang warna hitam ini ya teman-teman ya. Terus menyusul yang nomor 2 itu. Nah alhamdulillah ya, dari yang awal kita punya mesin satu box, alhamdulillah sekarang kita punya 3 box dengan kapasitas 500 butir. Nah ini teman-teman, mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan mesin tetes ini semua akan full teman-teman. Jadi untuk yang di atas itu ya, itu penuh teman-teman. Jadi yang di bawah ini belum penuh
belum ada isinya teman-teman, karena belum kita pasang instalasinya. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita akan pasang, karena alhamdulillah teman-teman, dalam penambahan indukan yang ada di kandang kami nih ya, jumlah telur itu selalu meningkat teman-teman. Jadi pentingnya ya, memang dalam jumlah ransum pakan dan pemilihan indukan yang tepat, itu akan menghasilkan indukan-indukan dan hasil produksi yang baik pula teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk ransum pakan di kandang kami nih, ini full teman-teman, tidak pernah kosong sama sekali. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini ada 2 petarangan, dan ini teman-teman, ini kita dapatkan dalam waktu 2 hari saja teman-teman. Ini memang sengaja kita kumpulkan ini ya, fungsinya adalah untuk menghindari yang namanya telur pecah teman-teman. Kenapa? Karena saat indukan kita banyak ini ya, biasanya indukan-indukan tersebut ini berebut saat bertelur teman-teman, berebut di satu tempat petarangan. Hal tersebut akan memicu perkelahian antar indukan dan menyebabkan telur-telur tersebut itu akan pecah. Jadi ini kita kumpulkan ya, menjadi 2 tempat agar menghindari namanya petarangan yang direbutkan oleh indukan-indukan. Ini nanti kita tutup teman-teman. Baru nanti kalau udah terkumpul sesuai yang kita harapkan dengan jumlahnya, baru kita pindahkan ke dalam mesin tetas. Kita tetap ada ya yang menggunakan pengeraman indukan, tetap ada teman-teman, karena ini untuk pancingan agar memicu indukan-indukan yang lain mau bertelur di area petarangan. Ini ya teman-teman, contohnya ada indukan-indukan yang lagi mengerami. Kami tidak menghilangkan metode pengeraman ya, karena memang ini sebagai pancingan yang ada di kandang kami tetap menggunakan 50% pengeraman, menggunakan 50% penetasan pada mesin ini indukan-indukan kami teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk area kolam ini padalan baru tadi pagi kita ganti nih ya, baru kita tinggal pergi, baru sorenya kita kembali lagi, ini langsung keruh teman-teman, langsung keruh karena memang kolam kami ini kecil ya. Tapi nggak masalah, karena kolam ini setiap hari kita ganti teman-teman. Jadi setiap pagi wajib ya kita ganti. Kalaupun nggak pagi, bisa siang, bisa sore, itu wajib ya teman-teman ya, untuk selalu diganti, karena untuk menjaga kesehatan bagi indukan-indukan. Ya teman-teman, indukan kami ini pada di luaran semua teman-teman, di kandang umbaran, karena memang lahan kami alhamdulillah cukup luas. Jadi untuk mengurangi tingkat perkelahian sama pejantan maupun betina. Jadi ya untuk teman-teman ini yang baru memulai ataupun yang sudah lama memulai ini ya, saya sarankan untuk memberikan perawatan yang terbaik lah untuk ternak-ternak kita. Pastinya ya, ketika kita memberikan perawatan yang baik pula, akan berdampak baik juga teman-teman. Jadi untuk perawatan baik ini tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Jadi kuncinya pada perawatan dengan ransum pakan dan juga pada sistem kandang. Sistem kandang juga berpengaruh ya. Tingkat kering kandang itu berpengaruh teman-teman. Jadi ketika kita berikan perawatan yang baik pula, pakan yang baik, tetapi kandang tidak bersih ataupun kotor, biasanya indukan-indukan tersebut juga tidak mau untuk bertelur teman-teman. Jadi memang sebenarnya ya, untuk peternak ini sebenarnya sangat simpel teman-teman, apalagi dalam dunia pembibitan ya, khususnya pada pembibitan entok maupun pembesaran. Sebenarnya simpel, hanya saja kita yang membuat hal tersebut menjadi ribet ya. Yang dibikin ribet itu tadi teman-teman, kita masih berpemikiran untuk mencari pakan segala jenis alternatif apapun itu. Bisa jadi eceng gondokan, bisa jadi kiambang-kiambang. Nah kita masih terfokus pada situnya teman-teman. Padahal itu bukan pakan pokok teman-teman, itu sebagai pakan tambahan. Hal tersebut, kalau kita gunakan dengan formulasi yang terlalu banyak, itu akan berdampak pada indukan-indukan teman-teman, dan berakibat indukan-indukan tersebut itu tidak mau untuk bertelur teman-teman. Biasanya tetap akan bertelur, tetapi untuk hasilnya tidak akan semaksimal, karena dalam kandungan pakan-pakan alternatif itu ya, tidak ada namanya protein yang bisa membentuk suatu telur. Beda lagi nih ya, beda lagi pakan alternatif tersebut berupa ikan-ikanan atau amis-amisan. Bisa berupa keong sawah, bisa berupa ikan kerapu, ikan sapu kaca itu ya,
ikan sapu-sapu, bisa jadi ya, namanya cacing, bisa jadi juga kepala udang. Nah, jadi kalau untuk pakan seperti itu teman-teman, itu pakan alternatif paling bagus teman-teman. Pakan alternatif paling tepat maupun untuk indukan ataupun untuk pembesaran itu sangat cepat teman-teman, untuk pertambahan bobot maupun penghasilan telur juga teman-teman. Jadi beda lagi ya untuk pakan hijauan, itu sebagai tambahan teman-teman. Perlu diingat, itu sebagai tambahan, bukan sebagai bahan baku utama ataupun bahan pokok. Jadi mungkin begitu saja ya teman-teman ya, video singkat yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Nanti teman-teman jika ingin menanyakan sesuatu, tanyakan saja di daftar komentar ya. Insya Allah saya akan selalu menjawabnya teman-teman jika ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.